Saudara, memasuki musim penghujan di Provinsi Aceh mengakibatkan terjadi beberapa bencana alam. Salah satunya bencana banjir yang saat ini telah meluas di Kabupaten Aceh Singkil. Bagaimana kondisi daerah yang tergenang banjir di Kabupaten Aceh Singkil? Saat ini kami telah terhubung dengan Camat Gunung Meriah, Bapak Johan Fahmi Sanip, dan juga Kepala BPBA, Bapak Sunawardi. Assalamualaikum Pak Sunawardi dan juga Bapak Johan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, langsung saja ke Pak Johan yang saat ini berada di Kabupaten Aceh Singkil. Ya Pak Johan, bagaimana kondisi banjir di Aceh Singkil saat ini Bapak? Pada hari ini siang tadi sudah mulai surut dan jalan sudah air sudah di bawah jalan, lalu lintas sudah bisa beraktivitas kembali dan bisa dilalui. Baik, Ya. kita sejenak ke Bapak Sunawardi. Pak Sunawardi, apakah korban banjir sudah mendapatkan penanganan menurut informasi yang Anda peroleh? Kemudian khususnya dari BPBA sendiri, apakah telah memberikan pertolongan ataupun penanganan terkini, Pak? Ya, dari laporan Pusdalop yang kita terima, penanganan banjir sudah dilakukan penanganan oleh teman-teman di BPBD Aceh Singkil. Nah, beberapa peralatan untuk evakuasi tahun lalu juga sudah kita bantu dan beberapa tahun sebelumnya seperti rubber boat dan bot polietilen yang bisa digunakan untuk evakuasi jika terjadi banjir di wilayah tersebut. Nah, untuk penanganan dari Dinas Sosial, menurut informasi kepada kami sudah sampai. Nah, kami juga beberapa waktu yang lalu banjir yang ada di Singkil sudah menurunkan bantuan. Dan ini untuk banjir yang berikutnya ini kita sedang proses, berhubung karena ini kita hari libur 2 hari ini kita di dalam administrasi dan insya Allah dalam hari Senin atau Selasa kita bisa langsung eksekusi bantuan ke Aceh Singkil ini. Tetapi ini baru berupa bantuan untuk masa panik menolong saudara-saudara kita yang ada di sana. Iya, baik Pak Sunawardi, dari informasi yang didapatkan oleh BPBA, jumlah korban banjir ada berapa Bapak di Aceh Singkil? Nah, ini yang belum sampai hari ini ke kita ini, yang khususnya di Simpang Kanan. Ya. Jadi Simpang Kanan dari 6 desa ini jumlahnya belum sampai kepada kita di Pusdalop kita. Kita sudah meminta untuk klarifikasi ke Pusdalop BPBD Singkil agar data ini cepat kita peroleh. Tapi untuk Gunung Meriah tinggal desa Tanah Merah saja yang belum masuk. Dari 3 desa, Desa Rimo, Desa Cingkam, dan Desa Penjahitan, ini sudah masuk jumlah yang terdampak. Contohnya di Desa Rimo itu ada 123 kakak ya Pak Camat, ini tolong diklarifikasi kalau saya salah. Nah, Desa Cingkamnya ada 95 kakak dan Desa Penjahitan ada 25 kakak. Yang tinggal Tanah Merahnya saja yang belum masuk data ke kita, tinggal berapa kakak yang terdampak. Baik, Seperti mungkin itu. dari Pak Johan bisa menjelaskan lebih detail, Pak, mengenai jumlah korban yang telah didata ataupun didapatkan oleh pihak kecamatan. Oke, untuk Kecamatan Gunung Meriah yang sudah sampai kepada kami laporan korban, yaitu Desa Penjahitan 25 kakak, Cingkam 95 kakak, Rimo 123 kakak, jadi jumlah yang sudah masuk 263 kakak. Di sini jiwanya 979 untuk Kecamatan Gunung Meriah di luar Tanah Merah. Tanah Merah hingga hari ini belum menyampaikan laporan kepada kami secara resmi. Ya. Baik Pak Johan, dan bagaimana kondisi korban banjir ini Pak Johan? Apakah mereka mengungsi atau seperti apa Pak Johan? Ini memang sudah rutin ini banjir daerah yang 5 desa kami ini. Kebetulan Tanah Bara ini ladang persawahan tergenang, tetapi seminggu yang lalu mereka baru panen. Alhamdulillah, jadi selamat kemarin, minggu kemarin baru panen, jadi hari ini mereka tidak terdampak. Kemudian kalau kondisi
warga, mereka mengungsi ke rumah kerabatnya, dan kita karena mereka masing-masing ke rumah kerabat, kita siapkan, kita tidak minta posko pengungsian. Ini memang sudah rutin terjadi. Tahun ini saja sudah 2 kali, bulan ini saja sudah 2 kali, dan prediksi kami menurut kebiasaan puncaknya itu di Desember nanti. Ya, betul. Ya, Pak, kita ke Pak Sunawardi. Pak Sunawardi, dari pihak BPBA sendiri, apakah ke depannya akan disediakan mungkin posko sementara bagi para pengungsi, karena memang Aceh Singkil ini seperti Pak Johan katakan sudah langganan banjir seperti itu, Pak? Nah, dari pengalaman beberapa waktu yang lalu, tahun lalu, dan beberapa kali kejadian, memang agak unik di Aceh ya. Posko pengungsian itu tidak bertahan lama. Pada umumnya itu 1-2 hari korbannya itu sudah kembali ke rumah jika sudah agak surut, atau masih bertahan di rumah famili. Nah, walaupun demikian, proses pendataannya tetap berjalan, dan proses bantuan dari BPBD, dari kabupaten kota, dari provinsi tetap disalurkan kepada mereka. Nah, khusus untuk tempat pengungsian, biasanya kita cari di tempat yang aman. Biasanya di tempat-tempat fasilitas umum yang ada, di halaman masjid, halaman sekolah, atau halaman-halaman perkantoran yang memiliki ruang yang memungkinkan untuk keamanan dari pengungsi itu. Sementara untuk kesiapan kita, di setiap BPBD itu sudah ada sarana-sarana untuk menampung pengungsian, baik tenda, WC portable, kemudian untuk genset dan sarana-sarana lain. Disertai dengan dukungan yang kuat dari Dinas Sosial, setiap gudang-gudang mereka ini sudah tersedia bahan-bahan logistik untuk masa tanggap darurat, seperti itu. Iya, baik Pak Johan, tadi sudah disampaikan bahwa daerah ini memang menjadi langganan banjir. Nah, bagaimana tanggapan dari pemerintah kabupaten setempat, Bapak? Apakah ada upaya untuk misalnya memperbaiki aliran sungai yang mungkin menyebabkan banjir, atau juga lainnya, Bapak, seperti apa? Memang untuk antisipasi banjir ini mungkin perlu pendalaman aliran sungai, dikerok kembali. Kemudian memang ada program buat tanggul untuk penahan banjir di seputaran Kabupaten Singkil. Dengan demikian mungkin kita harapkan nanti bisa mengantisipasi debit air agar jangan keluar ke pemukiman masyarakat. Kemudian memang kalau yang pasnya saya kira dipindahkan dari daerah-daerah yang memang betul-betul rawan, karena ini kebetulan mereka bermukim di pinggiran sungai, jadi sungainya meluap otomatis kena. Jadi inilah yang faktor utama yang membuat kami ini langganan banjir. Ya. Namun apakah mendapatkan persetujuan dari masyarakat setempat, Pak, untuk pindah lokasi begitu, Pak? Bagaimana tanggapan dari masyarakat setempat? Masyarakat bahkan secara begitu kami meninjau ke lokasi itu, memang banyak masyarakat yang bermohon kalau bisa ya pemerintah memfasilitasi agar mereka itu dipindahkanlah pemukimannya dari tempat yang rendah tersebut. Iya. Tetapi mungkin ya kalau memindahkan itu mungkin ya tidak segampang itu. Pertama sekali tentu kita akan fasilitasi bangunan perumahan bagi mereka. Iya, artinya ini sudah direncanakan dan juga bahkan sudah dibicarakan oleh masyarakat setempat ya, Pak Johan ya? Ada permintaan. Baik. Nah, kita juga mendapatkan informasi bahwa masyarakat setempat sampai hilang pekerjaan begitu. Nah, seperti apa tanggapan dan juga solusi untuk masalah ini, Pak Johan? Ya, tentang ini ya mau tidak mau, mereka yang bertani juga pertanian Pak Johan, apakah masih tersambung bersama kami?
rusak, kemudian yang untuk panen terus. Ya, Ya. Halo. silakan Pak. Ya, Ya. baik, silakan Pak Johan. Jadi sangat mengganggu ini ekonomi warga. Ya. Ya, pertama sekali pertanian rusak, kemudian panen untuk perkebunan juga terhambat, apalagi ternak-ternak juga terganggu, bahkan ada yang kalau ternak-ternaknya akan ada yang terpaksa diungsikan itu ke dataran yang lebih tinggi. Jadi sementara ini ya mereka semua mengeluh bahwa perekonomian mereka juga terganggu karena faktor banjir. Baik, kita membahas mengenai ini banjir terjadi di masa COVID-19. Mungkin Pak Sunawardi bisa menjawab. Pak Sunawardi, ini banjir ini terjadi di COVID-19, namun apakah dari pihak BPBA ada memberikan fasilitas protokol kesehatan ataupun membantu warga sekitar agar tetap terjaga kondisi fisiknya walaupun di masa pandemi, Pak? Iya, bencana tidak diundang dan kita tidak bisa ditentukan kapan terjadi. Tapi memang bencana ini harus menjadi tanggung jawab kita semua. Bukan hanya instansi pemerintah, tetapi semua harus berperan di sini. Terkait dengan penanganan COVID, sebetulnya dari pihak provinsi sendiri sudah melakukan berbagai program. Ada gerakan masker sudah kita bagikan untuk seluruh masyarakat seluruh Aceh. Yang pertama 1 juta masker, dilanjutkan dengan gerakan masker untuk Dayak. Kita sudah bagikan 350.000 masker. Insya Allah dalam waktu dekat ini di awal bulan depan kita juga akan bergerak serentak untuk membagikan masker ini kepada seluruh anak sekolah dan guru di Aceh, baik itu sekolah umum maupun madrasah. Dan ini gerakan-gerakan kita dalam rangka pencegahan COVID lewat sebuah gerakan memakai masker. Nah, ini sudah kita lakukan di samping kita mensupport BPBD-nya dengan bantuan-bantuan penanganan COVID ini, mulai dari disinfektan, hand sanitizer, APD, dan beberapa peralatan lain. Seperti itu. Ya, baik Pak Sunawardi. Ini kalau kita lihat dari daerah yang tergenang banjir ini menjadi langganan begitu ya. Nah, dari BPBA sendiri apa himbauan begitu untuk masyarakat yang memang setiap tahunnya selalu dihadapi dengan banjir ini, Pak? Ya, kalau berbicara masalah banjir singkil, ini memang sebuah proses yang komprehensif dari hulu dan hilir. Sungai Alas Singkil ini bermuara di Aceh Tenggara. Dan ini melintasi ratusan anak sungai. Bukan hanya saja kewenangan Aceh, juga merupakan kewenangan dari Provinsi Sumatera Utara. Ada Tanah Karo di sana, ada Dairi dan Humban Hasudutan. Ini juga kontributor air yang masuk ke sungai Soraya atau yang masuk ke Lai Singkil. Nah, ini kita kalau hanya secara parsial untuk berbicara di Singkil saja, ini belum selesai masalah. Jadi ini sebuah gagasan, sebuah grand desain yang harus kita gagas dari hulu sampai ke hilir. Nah, sudah ada dilakukan untuk pencegahan setingkat dari pencegah banjir di Singkil. Itu kalau tidak salah saya akan dibangun 23 kilometer tanggul yang akan mencegah banjir di Singkil. Tapi lagi-lagi pembangunannya bertahap yang bisa dibangun, dan ini kewenangan pusat lewat Balai Wilayah Sungai Sumatera 1. Tapi dibangunnya ini bertahap, 1 kilo. Kita bisa bayangkan kalau mencapai 23 kilo itu kapan selesainya. Nah, kita butuh sebuah pembangunan yang cepat. Ini masyarakat menunggu. Ya. Nah, ada alternatif seperti Pak Camat katakan tadi, relokasi. Nah, relokasi ini kalau kita lihat sendiri misalnya daerah Rimo ini sudah bagian dari ibu kota Kabupaten Singkil sendiri. Di arah ke Rimo ini sudah dibangun beberapa fasilitas perumahan dan perkantoran pemerintah. Nah, kita nggak tahu ini apakah
ini juga sebuah desain perencanaan yang sudah dilakukan oleh pendahulu kita baik, atau ada satu kesalahan ketika membangun fasilitas ini, seperti itu. Baik, Pak Johan Fahmi dari Camat Gunung Meriah dan juga Bapak Sunawardi selaku Kepala BPBA, terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Aceh hari ini. Jaga kesehatan Bapak, selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.